Ya, hello and welcome back di Lentera Intuitif bersama tarot trader tercinta kalian. Anjir, ini tag kedua dan aku masih pakai beat itu, bagus ya. Enggak, itu bahkan it's not even a beat, dude. Apa coba ya, Iswana Suhendar atau biar akrab panggil Kadal aja. Malam ini bakal aku eksperimental. Malam ini aku nggak bawain tema di awal. Ya, serius aku temanya ada, list temanya banyak dan aku lagi nggak kehabisan tema. Please, nggak aku nggak lagi kehabisan tema, oke? Okay? Tolong jangan di demo. Banyak kok ya, tenang aja. Aku ada stok konten buat tiga lima tahun ke depan, stok konten aman kok ya. Kayak tema tarot reading nggak, itu jelas bohong sih, cuma nggak, aku nggak lagi kehabisan tema kok, nggak. Emang lagi pengen menantang diri sendiri aja, soalnya kalian tahu sendiri lah mungkin aku punya kesulitan buat apa ya, buat menginterpretasikan kartu kalau nggak tahu konteksnya apa. Makanya ya, kayak ini konteksnya apa, ini temanya apa, ini lu nanya apa, gue buka kartu ini kayak, ya mungkin kalian cukup familiar dengan aku yang ngaran begitu. Jadi malam ini aku bakal menantang keterbatasan itu. Jadi nggak ada temanya, judulnya mungkin dengarkan intuisimu, soalnya itu ya mungkin itu yang berusaha aku pelajari atau berusaha aku latih di sini. Aku berusaha berlatih untuk mendengarkan intuisiku. Oke, signifikatornya grup satu kalian punya Ace of Cups, grup 2 kalian punya Hermit, grup 3 kalian punya Ace of Swords. Oke, dengarkan intuisimu. Grup satu Ace of Cups, grup 2 Hermit, grup 3 Ace of Swords. Gila gak sih? Dengarkan intuisimu. Oke deh, kalau kalau udah tahu kalian ada di grup mana, kita ketemu di grup kalian ya. See you guys. Iya, yeah. Halo and welcome grup satu. Aduh, aku nggak tahu nih, serius. Aku nggak tahu aku bakal pasang intro kayak gimana ntar. Kayak, aduh, gimana cara. Malam ini nggak ada tema. Iya, malam ini nggak ada tema. Atau at least itu yang aku putuskan agak lama tadi sebelum mulai recording. Malam ini temanya apa ya? Gimana kalau nggak ada tema? Jadi mungkin eh ntar si copywritingnya bakal dibagus-bagusin kayak. Aku kan gak mungkin nulis malam ini nggak ada tema kan di judul readingan malam ini. Cuma ntar ya judulnya sendiri gimana ntar pokoknya. Yang jelas malam ini nggak ada tema. Temanya sesulit apa ya? It's been a while, kayak ada 5 harian gitu aku nggak, kayaknya kurang sih ya kalau kalau ditambah sama yang nggak recording. Cuma uh, ini hal yang awal-awal selalu aku keluhkan, kalau aku selalu butuh tema tertentu atau aku butuh konteks tertentu buat mulai readingan tarot yang sebenarnya nggak, ya itu benar gitu. Kenapa hujannya makin gede ya? Dengaran gak sih ada suara hujan di luar? ah uh, Iya, yeah. Masuk mic gak sih? Harusnya masuk, bentar. Si filternya aku matiin kali. Ya itu suara hujannya Ariel by the way. Nggak apa-apa deh. Ya aku nggak ada tema bukan karena aku nggak nyiapin, cuma aku berusaha untuk, aku mikir mau nge-challenge diriku lebih gitu. Ya kayak sekreatifnya aku gitu. Tetap aku butuh prep time. Gimana kalau one day aku nggak punya prep time, aku nggak punya waktu buat nyiapin bahan, atau aku nggak bisa nyari konteks, atau ya, to be honest aku juga agak ngiri sama tarot trader lain yang kok mereka bisa ya ngambil konteks on the go kayak gitu. Ya so far aku nggak nemu how to nya gitu, kayak sainsnya gimana ya.
how to science the, ya maksudnya teorinya kayaknya aku ngerti ya, kayak ada interpreting simbol kayak gitu, cuma gimana ngubah cuma gimana interpretasi simbolisme itu dibikin ke dalam satu konteks atau ke dalam satu kerangka, ya ke dalam sebuah kerangka storytelling. Ya ini cukup eksperimental, jadi ya ya gimana ya, aku sendiri agak ragu sih. Anyway, yang jelas signifikator kayaknya bakal aku keep ntar di intro. Ya, grup 1 di sini kalian punya Ace of Cup. Oh ya, nama judulnya kayaknya dengarkan intuisi atau gak akan kata hati sih kayak. Ya dengarkan intuisi, soalnya mungkin itu nggak, soalnya itu yang berusaha coba aku latih di diriku sendiri tuh. Aku berusaha melatih gimana supaya aku bisa nggak terlalu logis dan lebih mendengarkan intuisi. The whole journey soal tarot reading dan channel ini adalah soal itu. Oke, oke Dal, inget Dal, itu makanya lu bikin lentera intuitif tuh biar lu lebih intuitif sebenarnya. Jadi harus ya kali-kali lah dites. Susah men ya. Ace of Cups aku nggak nemu interpretasi luas Ace of Cups tuh, apalagi kalau ada makna textbooknya, terus kayak ada makna visual di sini. Biasanya sih kalau aku paling gampang makna visualnya Ace of Cups, kayak awal dari awal soalnya itu S, emosional soalnya itu Cups, secara textbook kayak gitu. Coba aku nyontek new emotion or relationship, bisa. Dan aku sering banget menginterpretasikan Ace of Cups sebagai gimana kita bisa lebih terbuka dengan perasaan orang lain kayak. Mungkin kalau kita susun ke dalam konteks tarot reading, ini soal kalian yang perasaannya lebih terbuka sekarang, gitu kali ya. Kayak perasaannya lebih ngebuka perasaan, soal yang lebih ngebuka diri soal perasaan-perasaan yang mungkin sebelumnya agak kamu tutupin. Kayak mungkin kamu ada di lingkungan baru yang kamu nggak terlalu nyaman kemarin, terus sekarang kamu udah nemu nyamannya kayak gimana, terus kamu udah membiarkan orang-orang buat bisa deket sama kamu, buat bisa kenal lebih jauh sama kamu. Terus kalau ngelihat Ace of Cup di Tarot of Dream di sini, kayak dia wadah yang siap untuk diisi. Makanya aku bilang kalian bakal lebih terbuka secara emosional di situ. Dan ini juga mungkin buat hal-hal yang sifatnya kayak yang aku pikirin, kalian bisa lebih terbuka soal apa yang ingin orang berikan kepada kalian. Jadi ya kayak yang tadi aku bilang, wadah yang siap untuk diisi. Aku nggak tahu, mungkin sebelumnya kalian agak enggan gitu untuk menerima pemberian orang, atau konteksnya kayak gampangnya ada orang yang ngasih perhatian sama kamu, atau ada orang yang sebenarnya care sama kamu, cuma kamunya agak enggan untuk menerima perhatian itu, atau ya semacam itulah. Mungkin ada trust issue mungkin yang pada akhirnya resolve karena kamu bisa ngelihat sisi lain dari orang ini. Tapi itu kayaknya aku ngebaca terlalu jauh sih. Yang jelas nggak akan, buatku sih kayaknya nggak akan terlalu aneh kalau bakal ada, tau nggak sih, warm and fuzzy feeling. Warm and fuzzy feeling yang kalian rasain karena hati kalian sudah mulai terbuka kayak gitu. You know that feeling, that warm and fuzzy feeling when your heart breaks open.
Ya itu yang ku rasain. Terus eh crossing Ace of Cup atau ya malangin aneh banget ya kalau aku pakai diksi malangin. Ada Ten of Coins. Ten of Coins soal abundance, soal keberlimpahan, dan dia posisinya crossing Ace of Cups. Mungkin aku nggak begitu yakin sih dengan storyline ini, cuma mungkin ini soal kalian yang kenapa baru sekarang perasaannya kebuka, kenapa baru sekarang kalian ngebuka diri untuk untuk perasaan-perasaan ini yang akhirnya datang ke hati kalian. Mungkin karena sebelumnya kalian terlalu asik mengejar kehidupan duniawi. Ya, generally atau pada umumnya aku ngelihat Ten of Coins tuh sebagai hal yang baik gitu, sebagai ya kayak keberlimpahan sih. Maksudnya siapa sih yang nggak pengen punya banyak uang, ya nggak sih? Kayak basically aku ngeliat Ten of Coins tuh kayak coinsnya ada 10 nih, udah nggak bisa lebih banyak dari ini lagi ya kalau secara hitungan gitu. Udahnya kan page kayak angkanya udah mentok di 10, cuma mungkin ini kayak mungkin ini kayak terlalu bergelimang harta sampai lupa soal ada kebutuhan emosional yang harus dipenuhi kayak gitu. Atau mungkin gak harus dalam keadaan bergelimang harta juga sih kalau aku ngelihat visualnya dari Ten of Coins di sini. Ya kan ada archway di sini, kayak ada jalan ada, kayaknya kalian terlalu fokus sama Ten of Coins yang ada di ujung jalan ini sampai kalian lupa di samping kiri kanan ini ada ijo-ijonya. Maksudnya kalian terlalu fokus mengejar Ten of Coins di ujung lorong ini atau di ujung jalan ini sampai kalian lupa di sekitar kalian tuh ada orang yang care sama kalian, ada orang yang peduli, ada orang yang emotionally available. Make sense gak sih kalau aku bilang gitu? Soalnya ya Ten of Coins ngalangin Ace of Cups tuh kayak kalian terlalu sibuk mengejar target goals material kalian sampai kalian lupa ada cawan yang harus diisi. At the root of the reading we have Eight of Cups. Ya ini jelas banget kenapa kalian sangat fokus terhadap target atau terhadap tujuan cita-cita kalian. Soalnya ada keadaan yang sebelumnya kalian pengen transisi dari situ. Sebelumnya, apalagi ini Eight of Cups, sebelumnya jelas kalian emosionalnya tidak terpenuhi di tempat sebelumnya. Terus kalian fokus ngejar terus kalian fokus ini makin kompleks sih sebenarnya. But yeah, hear me out, okay? Ini mungkin gak akan kena ke semua orang, dan ini sangat spesifik sebenarnya. But please hear me out. Kalian yang sebelumnya gak ngerasa bahagia dan sekarang lebih milih buat fokus ngejar goals yang sifatnya materialistik kayak gitu, terus akhirnya dan kalian ngarep dengan ngejar goals ya, dengan ngejar cuan tuh kalian bakal happy gitu. Itu yang sebenarnya kalian harapin tuh, cuma happy kagak, tapi malah jadi malah ada, tapi itu aku kayaknya terlalu jauh sih, itu udah di luar kartu. Cuma perjalanannya itu ada perasaan yang tidak terpenuhi sebelumnya, makanya kalian lebih fokus nyari Ace of Cup.
sampai blinded by yang kalian cari tuh emotional fulfillment. Jadi aku ngerasa kayak agak ke distract aja kalau dalam perjalanan kalian mencari pemenuhan emosional itu kalian dapat apa ya, dapat cuan kayak gitu, terus malah kalian fokusnya ke ya udah gue mending cari cuan aja kayak gitu. Nggak ke situ bro. Ya ini kayak ide briliannya tuh di situ, datangnya dari situ. Ini saat apa, ini momen saat otak berusaha menyelamatkan sang hati. Ya udah bro, kita mah realistis aja, mending cari duit, ya nggak sih? Aduh wajar, ini applicable sekali, gak tahu sih ini, mungkin ini terlalu applicable tapi aku nggak tahu sih. Aku ngerasa bakal banyak yang bakal cukup relate buat banyak orang sih. Cuma agak ironis aja kalau iya relate gitu, soalnya ya kenyataannya seperti itu Del. Kenyataannya banyak orang yang hatinya udah kesepian itu. Ya aku bilang kesepian soalnya emotional dissatisfied. Ada 8 tuh dia naik kelas menuju 9, menuju kebahagiaan, tapi dia belum sampai ke 9. Dia butuh Ace of Cup ini buat sampai ke 9. Tapi dalam awalnya kalian tuh tahu, kalian tuh pengen apa ya, pengen bahagia, pengen nyari Ace of Cup, cuma dalam perjalanannya kayak ada Ace of Sword yang berbisik dan bilang ya udah bro, logis aja kita mah, mending cari cuan. Iya. Kayak apa ya, kayak seolah dengan mengejar 10 of coins di sini semua masalah kalian bakal selesai kayak gitu. Padahal yang kalian cari kayaknya 9 of cups. Ya 8 tambah 1. 9 of cups ya itu kayak ya happy, emotional fulfillment, bukan physical material fulfillment. At the crown of the reading kalian punya page of coin. Ada ada perasaan kayak kalian berusaha ngeprospek gitu, kayak jangan-jangan apa sih, iya sih, 10 of coins ini ada potensinya kayak gitu. Kayak seolah kalian bisa dengan, kalau diterusin mungkin kalian bisa dengan mudah mengorbankan apa yang sebenarnya kalian cari di awal sih. Nggak tahu sih, kecenderungannya kayak gitu. Kayak perjalanan awalnya kalian berusaha mengobati luka hati, tapi treatmentnya adalah kalian berusaha mencari pemenuhan hasrat duniawi. aneh banget nih sih di situ ya. Dan sebenarnya itu pertanyaan yang pengen aku tanyain sih, apakah dengan mengejar kebahagiaan atau ya pemenuhan hasrat duniawi itu, luka hati kalian bakal tersembuhkan? I mean, kalau nanya ke kalian sih aku bisa bayangin kalian punya segala, ya you have all the reasoning in the world to approve that idea. But seriously, yeah, do you really think so? Dan ada page of one di future energy-nya. Aku kalau ngeliat ada page di sini, 2 page of one sama page of coin di sini, kesan immature atau kesan nggak dewasa selalu tergambar kalau dari kartu page di deck ini terutama. Dan nggak tahu siapa lagi kalau ngeliat page of coin, dia crowning the reading itu dia nanggung posisinya. Ketakutanku adalah kalian nyari duit kayak kagak kayak gitu. Ya kayak kagak tapi capek iya gitu, soalnya page of coin dia masih masih mencari-cari gitu. Dia nggak kayak king of coins yang udah settle atau knight of coins yang
yang udah tahu harus kemana. Page of Coin tuh dia masih mencari, dia masih menebak-nebak apa yang kira-kira bakal, ya kayak kalau orang belanja tuh masih belum punya brand tertentu yang dia pengen beli, kayak ya kayak orang belanja tuh dia masih muter-muter gitu di tau gak sih, di ya masih muter-muter, dia nggak bawa list belanjaannya apa aja, dia masih nebak-nebak, aku kira-kira butuh ini nggak ya, aku kira-kira butuh ini nggak ya. Dan Page of One di sini juga kesannya seperti itu, dia masih apa ya, mencari thrill-nya, mencari apa ya, thrill tuh kayak sensasinya gitu, yang mana dia belum siap, nggak settle juga. Page of One tuh ya udah, kalau seru sih seru gitu ya, seru sih seru, cuma mau sampai kapan gitu. Dia balik lagi, Page of One tuh dia masih cari-cari, ya masih cari-cari drama, masih seru-seruan, belum settle. Ini kayaknya ngejawab pertanyaan aku tadi. Iya, kayak Page of One tuh aku buka setelah aku mengajukan pertanyaan itu. Ya, tadi aku nanya apa sih? Yang apakah dengan mencari apa ya, kebahagiaan duniawi seperti itu bisa mengisi kekosongan di hati atau kayak gitu? Apakah bisa mengisi luka di hati, bisa mengobati luka di hati? Jawabannya sih mungkin buat kalian ya kenapa nggak dicoba dulu? Ya, I mean nggak salah kok. Ya kenapa nggak dicoba dulu? Kalau cocok ya kenapa enggak coba? Questioner atau posisi kalian di sini ada di Empress. Aku agak berat sebenarnya bilang gini. Ya kapan sih lo nggak berat? Ya ini bukan apa sih, ini bukan proses yang, ya ini nggak kayak aku ngeliat Page of One terus aku bisa ngambil konklusi kayak barusan, atau ngeliat Page of Coins kayak gitu, atau ngeliat Ace of Swords, Ace of Cup. Temperance di sini aku ngelihatnya kalian lagi nyari balance, kalian lagi nyari keseimbangan antara aku bilangnya apa ya, kayak antara pain and joy gitu. Jadi kalau terlalu sakit juga buat kalian gak bagus gitu. Kalau terlalu fun, pain and fun gitu. Ya kalau terlalu fun, kalau terlalu happy juga gak bagus buat kalian. Jadi kalian lagi nyari jalan tengahnya gitu, antara apa ya, si Eight of Cups di sini yang lagi nyari Ace of Cups, sama para page di sini yang kesannya kayak senang-senang gitu. Kayak deep down kalian ya you have this longing of something or someone, tapi di luar apa ya, tapi ya di luarnya kalian masih nggak tahu sebenarnya Ace of Cups-nya kalian tuh apa. Kayak apa ya, kayak aku ngeliat Ace of Cups ini dia tenggelam ketutupan sama Ten of Coins. Enggak, ya Ten of Coins bagus, Ten of Coins itu sustainable maksudnya, dan kelihatan Ten of Coins banyak soalnya. Tapi yang kalian cari Ace of Cups, aku bisa ngelihat itu sebagai sebuah ironi. Kayak mungkin kalau kalian terusin di jalan ini, seberapa banyaknya kekayaan atau hal materialistik yang pada akhirnya kalian kumpulkan, dan
berapa banyaknya keseruan yang kalian alami, pada akhirnya nggak akan pernah cukup. Nggak tahu, itu aku rada so tahu sih sebenarnya. Ya, tolong ingetin aku ya kalau ternyata aku salah ke depannya. Sekadar so tahu. Dan aku nggak ngerasa itu salah juga, soalnya itu logis. Iya, pada akhirnya semua keseruan dan semua keseruan itu menutupi, menutupi apa yang nggak kamu, menutupi perasaan yang nggak bisa kamu dapetin itu. Aduh, aku inget quotes siapa ya? When someone lack of purpose, they tend to distract themselves with entertainment. Dan aku ngerasa posisi kalian ada di situ, kayak lack of purpose, kayak lack of emotional fulfillment, yang akhirnya bikin kalian lebih hedonistik kali ya. Ya, itu kata yang tepat untuk menggambarkan Page of Coins sama Page of One di sini. Hedonistik. Dan itu hedonistik yang bisa kalian pertahankan argumennya. Mungkin salah satunya kayak kayak daripada nyari cewek nggak dapat mending cari duit kayak gitu. Tapi duitnya udah ada, ceweknya nggak dapat tetep kayak. Aku sering diomongin kayak gitu sama tanteku. Environmentnya ada Six of Swords, ada transisi. Kayaknya kalian juga udah nggak betah sih kalau ngeliat Six of Swords di sini. Terus sebelumnya tuh ada di pas energinya ada Ace of Swords. Ini kayak gagasan yang dulunya kalian pikir sebagai ide bagus kayak gitu, ide brilian, kayaknya kesininya udah nggak, udah kalian sendiri udah ngerasa nggak relevan lagi kayaknya. Ya, ini harus ketemu balance-nya somehow antara feeling the pain, feeling the loss, feeling the lack, sama kayak void of meanings. Itu such a made up words. Aku ngarang-ngarang sih barusan, cuma ngerasa Eight of Cups sama Page of Coin, Page of One-nya ini kayak perasaan hedonis kayak gitu harus dibarengi dengan perasaan sadar diri soal apa yang kamu sedang cari, apa yang sedang kamu apa yang lagi kamu cari kayak gitu. Kalau kamu nggak memegang teguh tujuan kamu, kayak kalau kamu nggak bener-bener megang teguh kalau kamu tuh lagi nyari Ace of Cup, nyari emotional fulfillment, cenderungnya orang bakal mudah lost, bakal mudah hilang di tengah-tengah hidup hedonistik seperti itu. Walaupun that feeling of emptiness tuh nggak selalu menyenangkan untuk bisa kamu pegang. Kadang bakal lebih mudah untuk menyerahkan diri pada kesenangan duniawi seperti itu. Dan aku ngerasa kayak Ace of Cup di sini hal yang cukup profound. Hal yang cukup profound tuh apa lagi kampret? Profound tuh hal yang lebih genuine atau lebih mendasar atau lebih lebih mendasar, lebih genuine, lebih profound gitu sifatnya buat kalian. Nggak harus dan itu aplikasinya bisa luas banget. Aku nggak akan komit ke analogi apapun buat menjabarkan Ace of Cups di sini. Aku yakin kalian masing-masing tahu Ace of Cups-nya kalian apa. Ketakutannya ada Seven of Cups. Ini illusion. Terlalu banyak pilihan, hedonistik juga. Page of One, Page of Coins. Ini kita melihat apa yang ada di luar alih-alih kita melihat apa yang ada di dalam.
Ini kita mendengarkan apa kata orang, apa kata si A, si B, si C sampai si Z kayak gitu. Soal apa yang buat mereka bahagianya mereka tuh apa. Padahal sebenarnya bahagia mah sifatnya personal, kamu nggak bisa tanya ke orang lain, bro, buat lu bahagia tuh apa? Nggak bisa. Bahagianya orang yang lu tanya itu belum tentu jadi bahagianya kamu. Kamu harus temuin bahagianya kamu sendiri, dan di sini aku yakin, ya, I bet my money on this. Kalian tahu arti kebahagiaan buat diri kalian sendiri. Tantangannya adalah kalian harus bisa memisahkan itu supaya itu kalian nggak tertipu dengan apa yang ada di luar sana. Balik lagi, kayak yang tadi aku bilang, bahagianya orang lain nggak mesti jadi bahagianya kalian, dan bahagianya kalian nggak mesti jadi bahagianya orang lain. Jangan akhirnya kalian ikut-ikutan ngelihat orang, kok dia happy ya ngelakuin ini, atau kok dia happy ya punya itu, aku ikut-ikutan pengen punya itu, atau aku ikut-ikutan mau ngelakuin itu. Nggak kayak gitu. Kalian tahu, jangan lepaskan Ace of Cups-nya kalian cuma karena ngelihat ada Seven of Cups di luar sana, oke? Outcome-nya ada The Hanged Man. You see, ignoring societal expectation, gaining new perspective. Dan kayaknya the whole reading tuh soal itu, soal kalian yang bisa lebih bijak ngelihat apa yang terjadi di dalam diri kalian dan apa yang terjadi di luar, di sekitar diri kalian. Soalnya aku ngerasa Page of Coin sama Page of One di sini adalah faktor eksternal di hidup kalian. Walaupun iya crowning the reading, terus kayak fitur energy, aku nggak ngelihat itu sebagai apa yang bakal kalian temuin di masa depan juga. Page of One ini mungkin dari sekarang kalian udah encounter, udah ketemu mungkin dengan seeking thrill, seeking drama kayak gitu. Kalian udah punya kecenderungannya kayak, oh ternyata drama kayak gini seru ya, atau ternyata ya kayak gitu. Ternyata hal-hal yang menjauhkan kalian dari mencari Ace of Cups-nya kalian, atau dari dari memperoleh Ace of Cups-nya kalian sebenarnya seru juga. Cuma kan harus diimbangi keseruan itu. Kalian nggak bisa terlalu terlarut dalam keseruan hedonistik itu. Kalian nggak boleh kehilangan diri kalian di tengah hingar-bingar itu, di tengah hingar-bingar Seven of Cups yang menawarkan banyak pilihan di luar sana. Oke, grup 1 kayaknya gitu aja deh. Ya itu cukup lah. Aku sendiri kaget dengan hasilnya, jadi thank you banget. Ya aku nggak nyangka bro. Serius aku nggak nyangka bisa begitu ya. Soalnya aku nggak ada ekspektasi dari awal. Tahu kali tadi aku mulainya ngeblank. Aku nggak ada tema, aku nggak ada konteks. And then here we are, going with the flow. Oke, grup 1 readingannya aku tutup sampai di sini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, buat subs and like, sama buat kata-kata baik yang kalian share di kolom komentar. Thank you banget, itu berarti banget buat aku, buat channel ini. Anyway, grup 1, kalian selamat malam, have a good night. Welcome grup 2. Aku gak tahu ini suara hujannya ganggu gak sih? Cukup audible gak sih? Filternya aku matiin sengaja biar ada ASMR. ASMR hujan di tengah malam. Ya mudah-mudahan gak ngeganggu ya, soalnya filternya aku sengaja aku matiin gitu. biasanya aku nyalain. Kalau hujan pas recording ini udah noise suppressionnya dinyalain. Cuma tadi di grup 1 aku udah biar konsisten lah. Masa cuma grup 1 doang yang dapet ASMR ya, kecuali hujannya reda ya, tengah-tengah. Malam ini aku nggak bawain tema spesifik kayak biasanya ya. Ini aku menantang keterbatasan diriku sendiri sebenarnya. Agak ngeri, agak
Ya aku nggak bisa, aku butuh konteks, aku butuh pertanyaan, aku butuh tema. Aku nggak bisa asal buka kartu terus dapet terus kayak interpretasi. Ya interpretasi itu tetap butuh konteks gitu, ngerti gak sih? Kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu luas. Aku ketakutanku tuh kadang kayak ini luas banget, kayak ada banyak apa ya, ada berparagraf-paragraf yang pada akhirnya harus aku ekstrak untuk bisa menjabarkan satu helai kartu ini doang. Ya ini nggak kayak card game yang ya buat nge-assess atau buat ngukur satu kartu di card game manapun itu bagus atau enggak kan tetap harus dibandingkan dengan metanya gitu, meta yang lagi, ya meta yang berlakunya sekarang, yang metanya yang lagi meta saat ini apa, baru kelihatan kartu ini bagus atau enggak. Iya, terus ya Hermit di sini konteksnya apa gitu. Dari tadi aku mikir gitu. Ya grup 2 kalian punya Arcana nomor 9 Hermit. Hermit tuh cukup luas sebenarnya. Bisa soal solitude, bisa soal inner guidance, bisa soal ya mungkin dua kata itu kali ya, dua kata dulu itu dulu. Aku nggak mau nyari terlalu jauh. Yang pertama nggak kepikiran, yang kedua kalaupun kepikiran itu jadi sebenarnya di buku yang lagi aku baca tuh, di situ tuh kayak ada step by stepnya gitu, gimana cara nerjemahin kartu tarot dari cue visualnya. Kayak walaupun itu kayaknya udah agak lama dan aku nggak tahu itu bisa disebut sebagai teknik atau enggak gitu. Cuma untuk beberapa ya kartu apalagi Arcana tuh punya ciri khas, ada archetype-nya gitu masing-masing. Kayak Hermit tuh selalu dia sosoknya adalah Pak Tua, ada Pak Tua dan ada apa sih, Pak Tua sendiri, harus sendiri, sama ada lampu ini atau lentera atau apapun yang ya kalau di tradisional Hermit bawa lampu yang di tongkat kayak Gandalf tuh nggak sih? Gandalf nggak bawa lampu sih, cuma makanya aku bilang ops, keras kenceng gak sih tadi? Sorry, itu kabelnya aku ke geser, semoga tidak klip. Ya tadi aku mau bilang apa? Oke. Itulah kenapa solitude sama inner guidance, kayak kesendirian dan inner guidance apa ya, jadi mungkin itu lebih mendengarkan. Inner guidance tuh susah kali ya kalau buat dicari diksi Indonesianya apa coba, kayak bimbingan dari dalam apa. Jadi mengikuti kata hati, tapi ini kayaknya kalau kita biasanya bilangnya kayak gitu, kayak mengikuti kata hati, tapi hati orang tuh berubah-ubah. Ya jujur aja gitu, ngikutin kata hati itu nggak selalu jadi nasihat yang reliable, atau nggak selalu jadi nasihat yang benar, atau yang jadi nasihat yang bisa diandalkan. Mendengarkan kata hati, soalnya sifatnya hati mah selalu berubah-ubah. Inner guidance tuh mungkin dia lebih luhur daripada kata hati. Jadi kayak apa ya, aduh, ini aku harus buka buku yang lain. Nggak, maksudnya aku nggak physically buka buku sih, cuma di kepalaku aku ingat ada satu paragraf yang ngebahas soal tiap dari kita tuh dibekali, ya intinya kayak intuisi kali ya. Tiap dari kita tuh dibekali gimana caranya untuk misahin mana yang baik dan buruk buat kita. Jadi kayak baik buruk yang subjektif tuh kita tahu kayak gitu. Beda lagi soalnya kalau apa ya, kalau buat misahin baik dan buruk secara kolektif, kita punya hukum, kita punya norma untuk misahin baik dan buruk secara kolektif. Tapi kalau buat misahin mana yang baik dan mana yang buruk buat diri kita sendiri, ya secara subjektif kita punya inner guidance itu, kita punya intuisi itu. Ya intuisi kali ya, aku nggak bisa setuju juga sih, tapi ya pakai kata itu aja dulu deh. Dan
Semoga nggak mati lampu ya. Ironis banget soalnya. Kita lagi bahas The Hermit terus tiba-tiba aku mati lampu. Wow. Di sini biasanya gitu kalau hujannya makin gede, mati lampu. Oh, shit. Bener-bener ya. Itu soal Hermit dan aduh, mungkin temanya nyambung kali, soalnya temanya mungkin ntar bakal aku tulis dengarkan intuisimu, soalnya Hermit ini kartu yang cukup intuitif ya. Ada ya kartu yang mengajak kita untuk mendengarkan atau untuk lebih in touch dengan intuisi kita tuh. Kalau nggak Hermit ya High Priestess, betul. hmm hmm Crossing the Hermit kita punya Nine of Cups. Oke. Agak ya agak straightforward ya, agak straight. Enggak, maksudnya sejelas itu ya. Ini kayak apa ya, mungkin yang menghalangi kalian dari, ya aku bakal bakal aku jabarkan secara gamblang aja kali ya. Yang menghalangi kalian dari mengikuti intuisi atau apa ya, menemukan inner guidance itu adalah kesenangan yang sifatnya memabukkan. Ya let's say gitu deh. Soalnya Nine of Cups, kayak Nine of Cups cukup memabukkan gitu. Dan rasanya udah terlalu banyak sumber yang bisa setuju dengan statement seperti itu, yang bilang kalau orang terlalu happy biasanya hatinya mati. Ya. Yeah. Jadi ya Nine of Cups di sini malah jadi tantangannya buat mendengarkan kata hati seperti itu. Atau ya intuisi lah. Tadi aku bilang itu. At the root of the reading we have Two of Wands. Biasanya aku bilang kalau ngeliat Two of Wands di sini kalian ada pilihan soal jalan mana yang bakal kalian ambil ke depannya. Cuma kalau di sini mungkin nggak tahu ya. Tadi aku pikirin Two of Wands-nya malah Two of Wands di tarot tradisional, Rider White. Jadi kedepannya, di perjalanan kalian ke depannya, kalian bakal sangat membutuhkan intuisi kalian itu. Kalian sangat membutuhkan inner guidance kalian itu. Jadi mau gak mau ini emang harus dilatih. Mau gak mau ini emang harus dibiasain kalian mendengarkan kata hati kalian yang sifatnya berubah-ubah seperti itu. Ya, hati. Aku nggak tahu sih ini kayak, padahal itu at the root of the reading. Cuma root of the readingnya sendiri dia kayak ngasih awahan, atau awahan tuh apa ya, itu bahasa Sunda kan, ngasih tanda kalau perjalanan kalian ke depannya masih panjang. Ya biasanya ini ada di atas, ada di crowning, atau enggak ada di outcome, atau enggak di hopes and fear. Tapi kalau di root of the reading ini kayak kalian dipersiapkan untuk menghadapi perjalanan yang kedepannya kita nggak tahu bakal kayak gimana. Ya kedepannya Two of Wands tuh perjalanannya nggak ada yang tahu. Aku pun nggak tahu, at least buat sekarang. Pas energinya ada King of Wands. Ingat Raja Api Ozai nggak sih? Ibu. Iya, itu Avatar The Last Airbender. Aku nggak tahu ya kalau ngikutin. Aduh, agak sulit sih, tapi ya apa sih, baca tarot referensinya anime gimana? Avatar anime atau art? Bentar.
Jadi kalau kalau ngikutin series Avatar Legend apa sih, The Last Airbender, ya, Legend of Aang, Raja Api Ozai itu mengexile atau mengasingkan anaknya sendiri, Prince Zuko, bareng sama pamannya, Uncle Iroh. Aduh iya, aku ngelihat kayak Hermit ini Uncle Iroh sekali ya, paman Iroh. Dan itu perjalanan yang bikin si Pangeran Zuko akhirnya lebih bijak. Dia jadi raja yang lebih baik daripada ayahnya. Dan mungkin itu ngejawab pertanyaan aku yang tadi, yang kedepannya perjalanan kalian, aku nggak tahu kedepannya gimana. Kalau ngelihat ini, walaupun referensinya aneh ya, referensinya apa sih? Ya cuma mungkin sebelumnya kalau aku coba ngambil pendekatan yang lebih konvensional, ini kalian yang udah ngelewatin fase ambisiusnya kalian. Jadi atau mungkin di titik ini kalian udah nggak ambisius lagi karena kalian mungkin udah ngedapetin apa yang pernah jadi ambisi kalian sebelumnya. Makanya kalian ngerasa ada kekosongan, ada ngerasa dari luar mungkin nampaknya happy ya, dari luar nampaknya kayak seneng gitu, dirayain, selebrasi sana sini, tapi di dalam hati kalian ngerasa ada yang kosong. Kalian ngerasa kayak habis ini ngapain ya, habis ini apalagi yang ku kejar ya, apalagi yang ku cari ya, kayak gitu. Makanya kalian jadi harus mendengarkan inner guidance itu supaya kalian gak lost, kalian gak tersesat di tengah hingar bingar selebrasi ini, di tengah hingar bingar kebahagiaan kalian ini. Crowning the Reading, kalian punya Queen of Swords. Ya emang butuh mental yang clear, maksudnya emang butuh pikiran yang jernih untuk mutusin hal ini, kayak apa yang penting buat kalian kedepannya, mau kedepannya mau gimana, kayak gitu. Emang butuh pikiran yang jernih. Jadi nggak cuma jadi dan itu aku bisa ngedukung sih, pikiran yang jernih bikin kalian lebih lebih in touch atau lebih mudah mendengarkan intuisi kalian. Soalnya salah satu hal yang bikin kita bikin suara, bikin inner guidance, bikin intuisi itu jadi susah kedengeran adalah kadang isi kepala kita terlalu berisik sih. Atau ya at least itu aku doang sih yang begitu. Kadang aku ya mungkin yang udah nonton beberapa videoku sebelumnya notice itu ya, kayak notice atau nangkep kecenderungan itu dari aku. Kalau kepalaku udah terlalu berisik, aku jadi susah untuk jadi intuitif. Jadi si pikiran-pikiran itu, suara-suara di kepala kalian emang harus ditenangkan dulu, emang harus harus dijernihkan dulu sih ya, si pikiran-pikiran itu. Dan fitur energinya ada Eight of Coins. Eight of Coins di sini, dan dia di future ini kayak perjalanan kalian jauh banget ke depannya. Cuma ini perjalanan jauh atau perjalanan panjang yang akhirnya kalian that you are willing to take, ya itulah yang emang kalian bersedia untuk menempuhnya. Kayak emang jalan hidup kalian kesini gitu. Jadi kalau sebelumnya gitu kalian, ya aku dapat kesan itu cukup kuat sih, kayak sebelumnya kalian udah dapetin apa yang pernah jadi cita-cita kalian kayak gitu. Terus di sini kalian lagi nyari harus kemana lagi hidup kalian mau dibawa kayak gitu. Dan aku juga gak ngerasa kalian tahu gak sih, kan ada orang yang begitu ya, yang hidupnya tuh cuma ngejar satu ambisi ke ambisi selanjutnya kayak gitu.
aku nggak ngerasa kalian ada di golongan itu. Kalian lebih bijak ya, kalau ngeliat The Hermit di sini kalian lebih bijak dari itu. Makanya kalian mutusin buat apa ya, going inward, buat pergi apa ya, buat, dan ya perjalanan jauh ini, perjalanan panjang ini nggak selalu perjalanan fisik yang kalian tempuh keluar ya. Ini bisa jadi mungkin perjalanannya lebih apa ya, lebih mental atau lebih iya perjalanan batin menuju diri kalian. Jadi kayak ada proses pendewasaannya gitu. Posisi kalian di sini ada Five of Swords. Mungkin kalau kalian selama di mode hermit ini kalian banyak apa ya, banyak bergelut dengan diri kalian sendiri kayak gitu, kayak menimbang-nimbang atau ada kesan mungkin menyalahkan diri sendiri atas keputusan masa lalu yang nggak bisa kalian ubah lagi. Itu yang mungkin pada akhirnya bikin apa ya, bikin keruh. Ngerti gak sih bikin keruh? Itu yang bikin, kan di sini kalian lagi butuh pikiran yang jernih, bukan buat ya, buat mendengarkan intuisi kalian tuh kalian butuh pikiran yang jernih kan. Cuma misalnya yang bikin keruhnya malah kalian sendiri gitu, dengan segala pertikaian di kepala kalian gini. Ya dari tadi aku nggak nemu konteks yang cukup solid sih untuk ngebungkus semua apa ya. Ya aku nggak nemu analogi yang solid buat ngebungkus semua konteks ini. Gimana sih, kayak metafor apapun itu enggak sih. Kayak sial emang kalau reading nggak pakai konteks, atau ya ini resiko atau ini hal yang ya adalah begini. aku agak menyayangkan, soalnya dari tadi aku ngerasa ceritaku masih atau terlalu abstrak untuk diikutin kayak gitu. Kayak ini maksudnya apa dong, coba nggak tahu sih, emang abstrak gitu. Environment kalian punya ada di Arkana nomor 3 Empress. Mungkin keberlimpahan di sini, Empress di sini adalah hasil dari apa yang kalian dapat di King of One. Ini kayak buah dari kesuksesan kalian. Dan ini sangat kontras sih sebenarnya. Ya, jadi Empress tuh berkelimpahan gitu, kayak abundance, kayak kalian nggak kurang sesuatu apapun, cuma ya itu secara fisik, ngerti gak sih? Kalian nggak kurang secara apapun, cuma mentally banyak yang kalian proses, mentally banyak yang kalian ributkan kayak gitu. Kayak kalian lagi nggak kekurangan apapun, tapi secara mental atau secara beban pikiran kalian juga banyak kayak gitu. Makanya agak ironis sih. Aku nggak heran kalau orang ngelihat kalian, harusnya mungkin hidup kalian tuh sebenarnya sekarang tuh lagi happy. Grup 2, hidup kalian tuh kalau dilihat dari sama orang-orang sekitar kalian tuh lagi baik-baik aja, nggak kurang satu apapun. Cuma kayak ada krisis internal gitu di diri kalian, kayak entah itu krisis identitas atau krisis tujuan hidup. Aku nggak paham sih. Cuma kalian lagi mencari kayak tujuan hidup ke depannya atau apa gitu. Kalian lagi going inward gitu, kalian lagi mencari ke dalam. Dan mungkin ini perjalanan yang tadi juga udah aku bilang sebenarnya. Ini perjalanan yang akhirnya bikin kalian jadi lebih bijak. Soalnya ya, kayak punya sebanyak apapun, seberkelimpahan apapun, tapi kalau kamunya nggak bijak mengelola yang kamu punya, harta itu gitu, bakal tetap
habis, bakal tetap kurang. Jadi ya balik lagi gitu, kamu punya The Empress juga, tapi kalau kamunya terlalu dimabuk kekayaan, kayak dimabuk Nine of Cups, sebanyak apapun itu bakal habis kalau kamu nggak bijak. Makanya ya apa sih, kebijaksanaan kamu emang sangat diperlukan di sini. Perjalanan supaya kamu jadi bisa lebih bijak ke depannya ini emang diharuskan, kalau enggak ya berantakan juga grup 2. Agak disayangkan aja gitu. Kayak kalau ngeliat di sini ada 2 of 1 di sini. Ada pilihan, ada 2 pilihan, mau jadi baik dan mau jadi buruk. Gini hidup kamu ke depannya semuanya ditentuin sama kamu sebenarnya. Ya hopes and fear-nya ada Moon. Ketakutannya ada ketidakjelasan yang kalian takutkan di depan sana. Cuma sama aku nangkep kesan kalau di sini mungkin kalian masih ada ketakutan ngadepin diri kalian sendiri. Kayak kalau sebelumnya kalian pernah jadi sangat ambisius buat ngejar target hidup kalian gitu, mungkin nggak, semua aku dapat kesan itu kayak kalian takut of what kind of monster you have become. Ngerti gak sih? Soalnya kadang orang kalau udah terlalu ambisius, segala cara bisa dia halalkan gitu buat dapetin tujuannya. Dan di sini kalian karena sedang ya mungkin di fase introspektif kayak gitu, hermit, kalian mungkin ada 1-2 hal di perjalanan kalian yang kalian tahu itu hal yang gak baik untuk dilakuin, tapi tetap kalian lakuin dan kalian masih takut dengan konsekuensinya. Konsekuensi dari apa yang dulu pernah kalian lakukan untuk sampai ke titik kalian sekarang ini. Kayak kalian takut ngadepin diri kalian yang sebenarnya, yang orang lain gak tahu atau yang orang lain gak pernah lihat gitu. Soalnya yang gitu ya cuma kalian sendiri kan yang tahu grup 2. Dan ketakutan itu masih ada. Ketakutan untuk bercermin pada diri sendiri. Mungkin itu juga yang bikin jadi apa sih, yang mendasari Five of Swords di sini. Pertikaian dalam diri seperti itu. Dan di outcome-nya ada Four of Cups. Kalau ngelihat Four of Cups tuh somehow dia tahu apa yang dia mau. Dan dia tahu kalau yang dia mau nggak ada di sini. Jadi ini nggak lagi kamu. Kalau tadi aku bilang perjalanan jauh atau perjalanan panjang ini emang harus kamu lakuin, iya. Dan somehow di sini aku tahu kalau kamu tahu. Aneh. Bisa begitu ya. Oke, aku ulangi. Aku tahu kalau kalian juga tahu apa yang kalian cari di ujung perjalanan panjang ini. Jadi aku rasa ini bukan lagi soal ngejar ambisi sih. Ini ya kalau ngelihat Four of Cups di sini, kalian di sini yang kalian cari mungkin apa yang akhirnya bisa melengkapi hati kalian kayak gitu. Ambisi kalian kayaknya udah nggak seambisius itu, atau kalian udah nggak ada ambisi lagi ke depannya. Kalian ini kesannya tuh kalian yang akhirnya udah jadi tua dan bijak. Gak mesti tua secara umur sih, ya pokoknya tua dan bijak, yang akhirnya kalian fokusnya lebih ke gimana kedepannya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Bisa jadi pribadi yang lebih lebih utuh. Nggak tahu ya, aku kalau ngelihat ada Moon sama Four of Cups di sini, mungkin sebelumnya dalam perjalanan kalian ada fasenya atau ada masanya di mana kalian ngambil keputusan yang mengkhianati diri kalian sendiri, yang kalian pribadi sebenarnya nggak mau ngambil keputusan itu, tapi aku harus ambil itu, soalnya kalau aku nggak ambil itu aku nggak bisa dapetin cita-citaku, atau aku nggak bisa dapetin ambisiku kayak gitu.
nggak tahu ya, semoga aja enggak sih. Soalnya itu berat, kalau itu berat banget kalau kalian ada di titik itu, kayak kalian ngelihat ke belakang terus harusnya aku nggak ngelakuin itu, kenapa aku dulu sangat dibutakan oleh ambisi, kenapa aku sangat dibutakan oleh oleh ambisi, oleh aku nggak tahu itu ambisi atau obsesi. Pokoknya ya nggak mudah emang ada di fase introspektif seperti ini, kayak ngadepin isi kepala yang bising kayak gitu. Cuma pada akhirnya sih harus dibikin jernih dulu grup 2. Ya harus ketemu dulu si Queen of Swords-nya, baru kalian bisa ada di hermit mode, atau kalian bisa jadi hermit dengan lebih nyaman. Mungkin kalau ngelihat di sini kayak pertentangan atau hal di masa lalu, atau apa ya, what kind of monster you have become, itu bukan hal yang akhirnya harus kalian sesali juga sih grup 2. Penyesalan itu gak harus jadi penyesalan sebenarnya. Toh juga kan kalau dipikir lagi ya, kalian gak akan tahu pilihan yang benarnya yang mana, atau kalian gak akan tahu kalau pilihan itu tuh salah kalau kalian gak ngambil pilihan itu dulu. Ya gak sih? Jadi kesalahan kalian dulu, penyesalan kalian dulu juga itu akhirnya berkontribusi jadi learning prosesnya kalian, jadi proses pembelajarannya kalian. Jangan disesalin. Iya, kedepannya kita emang harus jadi lebih baik lagi, cuma kan ada prosesnya ya. Iya gak sih? Nggak usah jadi perdebatan, ya nggak usah diributin, ya nggak usah jadi bahan ribut buat sekarang gitu, apalagi bikin penilaian atau bikin kepala kalian berisik kayak gitu. Enggak. Ya, aku nggak bisa ngasih analogi yang solid buat tradingan kalian. Kayaknya sama, grup 1 juga begitu. Jadi kayaknya buat tradingan hari ini ntar kayaknya grup 3 begitu. Jadi ya begitu aja kali ya grup 2. Serius aku nggak pede. Cuma mungkin ya balik lagi ke kalian sih. Ya gimana kalian nangkep pesannya. Aku sendiri jujur aku abstrak sih. Ya pesannya cukup abstrak kalau buat aku pribadi. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Ya, semoga ya, sangat aku harap dengan sangat disemogakan, sangat diharapkan. Soalnya ini pertama kali aku bikin reading tanpa konteks. Saat biasanya aku even kalau private reading, kalau diminta sama temen, aku nanya, aku kejar, ini konteksnya apa? Lu nggak bisa minta gue buka deck shuffle kartu tapi lu nggak ngasih gue konteks, woy. Konteksnya apaan? Malam ini enggak, aku buka kartu terus ya udah konteksnya bebas, dengarkan intuisimu. Ya kayaknya itu deh gitu. Ya udah grup 2 aku tutup sampai di sini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, buat like, sub, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya, atau enggak di bawah ini. Grup 2 selamat malam, have a good night. Welcome grup 3. Suara hujannya masih ada gak sih? Kayaknya gak sederas waktu grup 2 deh. Ini tadi aku tunggu bentar gitu. Oke, grup 3 tema kita malam ini. Aduh, sorry, klip ya. Itu pasti kencang banget sih kalau kalian tadi. Kalau kalian dengerinnya full volume di YouTube. Wow, itu klip. Sorry. Malam ini aku nggak nyiapin tema fix, dan itu emang challenge-nya buat aku di situ. Jadi ini cara aku menantang diriku sendiri, gimana bisa
gimana bisa mulai reading tanpa konteks, tanpa ada fix tema atau konteks atau pertanyaan tertentu yang kayak gitu. Ya kayaknya aku udah fix sama judulnya, kayak dengarkan intuisimu. Ya, kayaknya judulnya itu dengarkan intuisimu. Jadi emang agak berat sih, emang agak gimana gitu. Soalnya serius yang udah grup 1, grup 2 gitu aku nggak bawain bacaan tarot malam ini, jujur ngerasa nggak ada pegangan banget gitu. Aku ngerasa nggak tahu harus balik kemana kalau readingan aku udah mulai apa ya, kesana kemari kayak gitu. Aku nggak punya tema buat balik, buat jadi fondasi atau buat jadi basicnya ya kayak gitu. Jadi ya ini grup 3, grup terakhir, jadi mohon kerjasamanya, mohon bantuannya. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, agak ketar-ketir sih emang, nggak biasa soalnya. Kedepannya mungkin bakal lebih kubiasain sih. Anyway, grup 3, di sini kalian punya Ace of Swords. Ace of Swords, susah kan emang. Konteksnya apa Ace of Swords? Ace of Swords ini konteksnya apa? Ace of Swords tuh pedang kejujuran. Tuh kan ngarang-ngarang mulai ngarang-ngarang. Yeah, the sword of truth, the sword of no bullshit, sword of no BS. Jadi mana pendek lagi deskripsi di sini, tadi aku udah cek. New inspiration, no idea. Mungkin gimana ya aku ngolahnya. Ini kayak ada hal yang mungkin sebelumnya nggak kalian sadari dan sekarang kalian udah sadar nih, gimana sih? Ya, jadi there's a truth that you are that coming in. Oops. Oh dia. Oke, aman nggak? Ya, oke. Aku nggak tahu tadi kenapa. Jadi ada kebenaran yang akhirnya kalian kuak di sini. Ada kebenaran yang akhirnya kalian kuak. Aneh banget ya kalimat itu. Kayak out of nowhere gitu kalian. Jadi apa ya? Cuma ini kebenaran yang harus kalian eksekusikan. Ini bukan kebenaran yang bisa kalian simpan sendiri. Kayak kalau kebenaran ini datang sebagai sebuah fakta atau sebuah apa ya, kesadaran kayak gitu. Kesadaran ini harus kalian bagikan ke orang lain. Faktanya harus kalian share ke orang lain. Ya kalau ngelihat di ini visualnya Ace of Swords di sini kayak pedang ini terlalu glorious untuk kamu, to keep it seated, ngerti gak sih? Untuk dibiarkan tertutup di dalam apa ya, di dalam sarung pedangnya. Enggak, pedang ini harus dibuka, dipamerkan, diperlihatkan ke orang banyak. Jadi aku lihat ada kebenaran yang akhirnya kalian sadari, akhirnya terkuak buat kalian, dan kalian secara nggak langsung mungkin dapat kewajiban untuk mengemukakan atau aku agak berat pakai istilah membagi, soalnya kalau membagi saya ada kemungkinan apa yang bakal kamu kasih ke orang ini, ke orang lain ini ada kemungkinan nggak bisa mereka terima juga. Jadi kebenaran ini harus kalian apa ya, kemukakan ke orang banyak. Dan ya, crossing the reading emang ada 9 of Wands. Di sini karena crossing aku ngelihatnya ya obviously karena ini crossing, aku ngelihatnya adalah
hambatannya atau halangan kalian untuk menyebarkan bukan membagikan. Soalnya kalau membagikan ada kemungkinan ini nggak diterima sama orang lain. Kalau disebarin mah ya udah disebarin aja, bodo amat orang mau terima atau enggak kayak gitu. Iya, hambatannya atau halangannya adalah kalian kalau ngelihat Ten of One di sini, you get too much to lose, terlalu banyak yang kalau kalian ngambil resikonya terlalu besar buat kalian. Bisa jadi kalian kehilangan pekerjaan, kalian kehilangan mata pencaharian, atau kalian ada tanggungan, ada keluarga yang masih harus dinafkahi. Terus kalau kalian ingin berpegang teguh pada kebenaran yang terkuak buat kalian ini, kalian punya resiko untuk ya kalian, keluarga kalian juga harus nanggung resikonya. Ya aku tahu ini abstrak banget sih, dan itu bikin kalian berat untuk nge-share ini, untuk nge-share fakta ini, atau untuk nge-share kebenaran ini ke orang banyak. Dan somehow kalau ngelihat ini banyak banget sih tanggungannya kalian, atau yang memberatkan kalian di sini banyak banget. Selain yang tadi udah aku sebutin soal resikonya ke diri kalian, ke keluarga kalian, atau resikonya ke pekerjaan kalian, mata pencarian kalian, ini juga mungkin ada datang dari ekspektasi sosial terhadap diri kalian. Jadi mungkin ada kemungkinan yang kalian bicarakan ini adalah bukan hal yang bisa diterima dengan mudah sama masyarakat sekitar kalian. Aduh, aku nggak tahu sih itu aplikasinya kayak gimana. Kayak ya kalau dianalogikan itu masih terlalu abstrak sih buatku. Cuma itu emang berat ya. Kayak jadi, tahu nggak sih harbinger atau kayak, ya sih mungkin gampangnya gini kali ya. Kalau, dan ini aku nggak menyamaratakan kalau masyarakat kita pada umumnya seperti ini ya, enggak, ini analogi aku yang oversimplify aja gitu. Cuma gini, kalau kalian tinggal atau kalian hidup di masyarakat yang biasa mentolerir kebohongan, atau bahkan ya to some degree membenarkan kebohongan, kayak kebohongan tuh dibolehkan, dimaklum, terus kayak seolah di encourage gitu, kayak didukung gitu. Begitu sampai di titiknya dimana kalian ingin berkata jujur atau harus berkata jujur, orang-orang bakal ngelihat kalian sebagai sebuah hal yang harus dibasmi kayak gitu. Ya, balik lagi, ini aku lagi nggak bikin kritik sosial. Aku coba menyederhanakan apa yang aku lihat di sini ke dalam sebuah konteks yang bisa diterima dengan lebih mudah, lebih ya mudah dipahami, lebih mudah dicerna. Ini bukan kritik sosial. Jadi ya kalau nggak salah filmnya Ricky Gervais yang dia tiba-tiba bangun di isekai atau di dunia lain, yang di dunia itu semua orang nggak tahu ngebohong itu apa, terus dia inventing lying, dia menciptakan kebohongan, terus dia jadi orang terkaya di dunia itu. Nah di sini kalian sebaliknya, kayak posisinya sama kayak gitu, tapi masyarakatnya yang cenderung mentolerir kebohongan, dan kalian harus tampil dengan membawa kejujuran, dan orang ngelihat kalian sebagai sebuah hama. Beda sama di cerita di filmnya Ricky Gervais itu, dia di situ jadi kaya, di sini lu malah jadi diasingkan. Ada kemungkinan seperti itu, ada kemungkinan kalian bakal dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Padahal kalian berusaha untuk jujur, berusaha untuk mengemukakan kebenaran. Tapi ya itu kan ada, it comes with a risk. Dengan itu ada resikonya. At the root of the reading we have 6 of swords.
Kalau ngeliat Six of Swords di sini, aku ngerasa ada rasa lelah di diri kalian sendiri. Gak tahu ya, yang aku tangkap kayak kalian sendiri mungkin udah terlalu lelah untuk berbohong kayak gitu. Gak tahu, itu cukup spesifik sih, aku sendiri kaget. Ada perasaan aku capek ngebohong mulu, aku nggak mau terus-terusan ngebohong kayak gitu. Ada rasa lelah, ada rasa enggan untuk meneruskan apa yang sudah jadi kebiasaan yang udah-udah. Makanya kalian pengen datang dengan sebuah gagasan baru yang mungkin niatnya ingin memperbaiki, cuma akhirnya malah dapat banyak kecaman. Ya mungkin kata kecaman terlalu ekstrim juga sih, cuma jadinya buat kalian berat untuk bawa ini. Cuma kalau ngelihat Six of Swords di sini, ya karena dia Six of Swords di sini datangnya setelah Five of Swords, yang mana Five of Swords biasanya ada konflik, ada pertentangan batin. Ya Five of Swords kayak pertentangan mental kayak banyak. Walaupun kesannya dia kayak udah lelah, udah capek dengan apapun yang terjadi di masa lalu, tapi ini nggak kayak apa ya, Six of Swords di sini dia nggak berputus asa dengan keadaannya. Dia masih punya pengharapan baik kalau kedepannya keadaannya bakal lebih baik. Jadi ya dia nggak kalah lah kayak gitu. Pas energinya kita punya Hangman. Ini juga kayaknya Hanging Man di sini nggak 11-12 dengan Six of Swords yang di bawah. Hanging Man di sini dia, ya kalau tadi aku bilang Six of Swords tuh dia nggak kalah gitu. Hanging Man tuh lebih ke pasrah kayak gitu, menyerah tapi nggak ngerti nggak sih, nggak kayak menyerah tapi karena sudah ditaklukkan atau dikalahkan gitu, enggak. Dia menyerah dengan ikhlas, nggak, itu kesannya masih, ya pokoknya ada sudut pandang baru gitu. Walaupun mungkin dari luarnya kelihatan seperti itu, kayak kalian udah kalah atau kalian udah menyerah gitu, tapi kalian nggak ngelihat diri kalian seperti itu. Kalian punya perspektif kalian sendiri soal diri kalian dan soal keadaan yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi ya makanya tadi aku bilang ini nggak kalian apa ya, ini nggak kayak kalian menyerah dengan semua beban yang akhirnya dipikulkan ke diri kalian juga, enggak. Cuma kalian memilih pendekatan lain, approach lain terhadap permasalahan ini. Ya. Oke. Crowning the Reading kita punya Death. Nomor 13, Arcana. Kayaknya aku belakangan seringnya ngelihat ada Hanging Man sama Death gitu. Jadi yang mana kayak kalau ngelihat Hanging Man sama Death, ya jujur aku dapet kesannya itu adalah wajir ini mati sahid. Kayak ngerti nggak sih, kayak pada akhirnya yang mati di sini dia gak mati sia-sia. Dia mati dengan cara apa ya, dia mati dengan mulia kayak gitu. Dan aku nggak tahu ya, ini kayak konteksnya terlalu luas ya. Cuma one thing for sure, satu hal yang aku bisa yakin banget, kebenaran yang akhirnya kalian bawa di sini adalah kebenaran yang bisa mengubah semuanya, yang impactnya tuh bakal memperbaiki tatanan masyarakat kalian gitu.
ya, dimanapun kalian gitu, dan sebesar apapun skalanya gitu, apa yang kalian bawa, kebenaran apa yang kalian bawa di sini, ini akhirnya yang bisa memperbaiki atau mengubah kebobrokan di masa lalu. Ya, kayak yang tadi ku bilang sih, ini kayaknya bukan soal menang atau kalah sih. Ini bukan soal siapa benar dan siapa salah. Ini lebih ke gimana masyarakat ini nggak berakhir atau nggak berakhir karena kebobrokannya sendiri kayak gitu. Kayak bodoh. Kalian pun walaupun iya gitu, kalian percaya yang kalian bawa di sini sebagai kebenaran, tapi kan pada akhirnya sebelum itu diaplikasikan, sebelum itu terbukti yang kalian bawa adalah benar, ya orang bakal selalu meragukan, bakal selalu meragukan kalian. Apalagi kalau ternyata cara-cara yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan di masa-masa lalu itu sampai sekarang ini terbukti masih efektif, ya kenapa harus ganti ke cara yang kalian bawa? Kebenaran yang kalian bawa itu sebenarnya valid enggak? Kalau ya if it works, ya kan kebenaran juga kan harus diuji, nggak bisa ya kayak yang tadi awal aku bilang kan, ini bukan kebenaran yang bisa kalian simpan buat diri kalian sendiri. Ini kebenaran yang harus kalian bagikan, harus kalian tunjukkan ke semua orang. Dan untuk mereka yang meragukan kebenaran itu, ya kebenaran ya mereka pasti menuntut bukti, pasti mereka ingin menguji. Jadi ya aku ngerti kalau gitu, ya ternyata kalian ada rasa berat kayak gitu, soalnya ada ekspektasi, ada beban sana sini, dan kalian mutusin buat buat lebih berserah diri kali ya. Aku ngerasa berserah di sini langkah yang cukup bijak, soalnya itu menandakan kalian tidak arogan, kalian tidak ngerasa kalian manusia paling benar di muka bumi. Ya, jadi berserah di sini atau hanging man di sini adalah bukti kebijaksanaan kalian menghadapi situasi, menghadapi orang-orang di sekitar kalian. Fitur energinya ada Two of Swords, dari S ke 2, dan aku nggak ngerasa ini Two of Swords yang harus kalian putuskan. Ini Two of Swords yang orang-orang harus putuskan, antara mereka mau beralih dengan cara baru yang kalian tawarkan, atau tetap dengan cara-cara lama itu. Dan cara-cara lama itu gak selalu yang bikin mereka berat untuk meninggalkan itu, atau yang bikin kalian seolah dapat banyak tekanan di sini, ya karena cara-cara lama itu terbukti berhasil. Cara-cara lama itu yang mungkin at some point yang bikin keadaannya bisa sebaik sekarang gitu. Cuma mungkin kedepannya gak akan selalu seperti itu. Dan emang butuh agak sulit kalau berurusan dengan kolektif yang seperti itu, soalnya ada banyak faktor juga. Balik lagi, manusia tuh nggak semudah itu untuk berubah. Ya semager itu kita buat ninggalin zona nyaman, serius. Jadi kalau ada yang datang dan bilang kalau cara-cara hidup kita atau cara-cara kita melakukan sesuatu bisa bisa diperbaiki atau diperbarui, ya belum tentu juga itu bakal dilakuin.
pilihannya balik lagi ke mereka. Jangan sampai, atau jangan bikin ini, jangan jangan sampai ini bikin kalian untuk malah jadi mempertanyakan diri kalian, ini yang aku lakuin udah bener atau enggak. Yang kalian lakuin di sini udah bener. Pilihannya ada di mereka, mereka mau terima ini atau enggak. Knight of Wands, posisi kalian ada di Knight of Wands. Apapun kebenaran yang kalian bawa di sini, aku bisa bilang dengan yakin kalau ini hal yang kalian, ya ini passionnya kalian sebenarnya. Yang kalian ulik karena kalian emang ada passionnya di sini. Jadi ya, dan ironisnya yang ngalanginnya Ten of One. Cuma ya, apalah artinya Ten of One buat seorang Knight of One, ya gak sih? Jadi hambatan beban ini ya, beban ekspektasi, beban dari orang-orang sekitar kalian ini, atau mungkin gak selalu dari orang-orang sekitar kalian ini, mungkin bisa aja dari diri kalian yang sendiri yang udah di titik lelah gitu, udah di titik overwhelm, udah di titik gak bisa lagi untuk maju, untuk lanjut kayak gitu, buat mempertahankan atau memperjuangkan si project ini gitu. Kalian punya kekuatannya, kalian mungkin cuma butuh istirahat aja. Cuma ya kayak yang tadi aku bilang, apalah artinya sebuah Ten of One di depan Knight of One, ya gak sih? Ya, dan environmentnya ada Knight of Sword. Wah, ini udah pairing yang enak nih kalau ngomongin kerjaan, ketemu Knight of Sword sama Knight of One. Cuma ini sifatnya kayak burst yang ledakan, yang ledakan ide atau ledakan gagasan yang sifatnya sementara sih. Semangatnya ada, idenya ada, cuma ini harus di maintain supaya kuat, supaya tahan lama. Tapi aku juga nggak ngelihat ini hal yang harus dipertahan, maksudnya aku nggak ngelihat ini kondisi yang bakal bertahan lama juga sih. Ya ini mungkin cuma masalah kalian cuma butuh satu presentasi gitu, presentasi klien. Kalau kalian nemuin atau kalian punya cara baru untuk menyelesaikan masalah ini yang lebih efektif kayak gitu, terus kalian presentasiin ke klien, terus dari presentasi sebelumnya kliennya masih ragu gitu ngelihatnya, kayak ini udah teruji belum sih, kayak gitu, kayak coba datanya masih prematur, kenapa kalian presentasiin kayak gitu. Coba dicari subjeknya yang lebih luas, atau jadinya ke kaliannya jadi nambah beban kerjaan, tapi beban kerjaan itu akhirnya masih bisa kalian handle, masih bisa kalian kerjain, dan kalian cukup siap untuk presentasi selanjutnya kayak gitu. Ya apapun proyeknya atau apapun karyanya, kalian sangat passionate sih di situ. Dan kepedulian kalian terhadap bidang ini tuh cukup genuine sih, bisa aku bilang. Kalian benar-benar tulus ngerjain ini. Hopes and fear-nya kalian punya Page of Coins. Kalau ngelihat Page of Coins ini mungkin kayak ketakutannya kalian, mungkin kalian diterima cuma pas lagi ada untungnya doang buat mereka kayak. Sebenarnya orang-orang sekitar kalian atau sebenarnya orang-orang sekitar kalian nggak terlalu peduli juga ini mau diberesin pakai cara kayak gimana, mau itu efektif, efisien atau enggak kayak gitu ya, mereka bodo amat. Ketakutannya di situ, ketakutannya ternyata masyarakatnya sendiri se-indifferent itu, acuh tak acuh, secuek itu dengan isu atau dengan gagasan yang ingin kalian kemukakan ini, dengan kebenaran yang kalian bawa ini.
sebenarnya mereka nggak sepeduli itu. Gimana coba? Emang menakutkan, iya. Cuma kalau kalau aku pribadi ngelihat ini dari sudut pandang yang lebih luas gitu, dari ya lebih makro gitu, pada akhirnya perubahan ini bakal menguntungkan semua orang. Mau orang itu peduli atau enggak, mau orang itu mendukung atau enggak gitu, yang diuntungkan dari perubahan yang kalian bawa di sini, dari kebenaran yang kalian bawa di sini, ya yang diuntungkan semua orang. Yang bakal berubah ke arah lebih baik semua orang. Nah, ini outcome-nya gagah sekali, 9 of 1. Jadi dari 10 of 1 ke 9 of 1. Ya kayak 10 kurang 1, 9. Ya gak sih? Kayak matematikanya cetek banget sih kadang. Iya, 9 of 1 tuh kalian yang berdiri dengan gagah di pintu terakhir perjuangan kalian, kayak di gerbang terakhir kayak gitu. Ini kalian yang gak menyerah memperjuangkan apapun yang kalian anggap benar di sini. Jadi ya, terlepas dari apakah orang terima atau enggak, apakah orang itu bakal ngerasa diuntungin atau enggak, apakah orang bakal dukung atau enggak, kalian bakal terus ngebawa, kalian bakal terus kerjain ini, kalian bakal terus ngebawa Ace of Sword ini, ngebawa gagasan ini, ngebawa kebenaran ini. Ini gagah banget sih grup 3. Jadi aku nggak tahu, aku kehabisan kata-kata sampai sini. Yang jelas 9 of 1 ini sangat menyimpulkan dari perjalanan kalian sejauh ini sih. Aku nggak, ya mungkin tadi aku ada gambaran singkatnya, cuma sebenarnya jujur ya, aku nggak tahu apa yang kalian alami di luar sana serius. Ini apakah ini applicable di posisi kalian, kalian mengaplikasikannya ini ke kondisi kalian saat ini ya gimana, aku nggak tahu, balik lagi ke kalian grup 3. But anyway, aku ngelihat ada ending yang baik di akhir cerita kalian, jadi semoga ini bisa jadi penyemangat untuk kalian terus berjuang. Gitu aja kali ya. Ini romantis banget sih kadang. Anyway, udah deh, sampai situ aja dulu grup 3. Thank you banget ya buat waktunya, buat supportnya, buat likes and sub, sama buat kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar. Itu berarti banget buatku. Thank you banget grup 3. Kalian selamat malam. Have a good night.